Gadis itu tiba-tiba menumbuhkan sisik ikan mas. Kakinya juga berangsur-angsur berubah menjadi ekor ikan. Melihat bagaimana aku berubah menjadi Putri Duyung, gadis itu dengan senang berteriak, kemudian melompat ke dalam air untuk berenang. Ternyata gadis itu awalnya adalah orang biasa. Hari itu kami pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Kakinya secara tidak sengaja tersandung batu dan jatuh ke air. Tepat ketika dia mencoba untuk bangun, cahaya keemasan muncul. Gadis itu tersedot ke dalam kawah yang aneh. Tempat ini memiliki banyak makhluk di bawah laut. Bahkan ubur-ubur lebih besar dari biasanya. Melihat seorang wanita diikat dengan tali emas di sebuah gua. Wanita tua itu mengatakan dia awalnya Putri Duyung. 100 tahun yang lalu ditangkap oleh manusia dan jatuh ke dalam situasi ini. Dia menduga bahwa statusnya tidak biasa. Jadi dia bisa memasuki tempat ini. Dia memohon untuk menyelamatkannya. Tidak menyangka Ani mengatakan jika kita bisa menyelamatkan orang. Bisakah Anda mengubah saya menjadi Putri Duyung? Wanita tua itu ingin diselamatkan. Jadi dia hanya bisa setuju. Dia baru saja mengambil tongkat sihir dan menunjuk ke gelembung air untuk mengeluarkan sihir. Tali emas di tubuh wanita tua itu berangsur-angsur menghilang. Tubuh yang secara inheren menua juga secara bertahap mendapatkan kembali elastisitasnya. Wanita tua itu berkedip dan berubah menjadi Putri Duyung muda yang cantik. Sangat cantik menantikan untuk bertanya kepada Putri Duyung kapan saya bisa berubah. Tanpa diduga, Putri Duyung menyelam ke laut dalam untuk bersembunyi. Juga berikan mantra untuk dibawa pulang. Tidak mau. Keesokan harinya berlari ke sungai. Saat ini hujan tiba-tiba turun. Tubuh Ani baru saja terkena air hujan. Sisik ikan yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap tumbuh. Kakinya juga berangsur-angsur berubah menjadi ekor Putri Duyung. Baru kemudian Ani menyadari bahwa Putri Duyung tidak mengingkari janjinya. Dia senang bermain air. Adegan ajaib ini. Seorang anak di dekatnya mengambil telepon untuk merekam video dan bahkan menelepon orang tuanya untuk datang melihatnya. Takut ketahuan, dia buru-buru berlari ke pantai. Tetapi dia tidak menyangka ekor ikan itu akan datang ke darat dan masih tidak bisa kembali menjadi dua kaki. Gadis kecil itu hanya bisa menyeret ekornya ke dalam rumah. Tanpa diduga, kedua adik perempuan itu menunjukkan video Putri Duyung kepada ibu mereka. Gadis itu dengan cepat bersembunyi di bawah selimut. Ibu tiri masuk ke kamar, mengira dia malas, dan menarik selimutnya. Akibatnya, tarikannya terlalu kuat, sehingga ia terjatuh ke belakang. Ekor Ani sementara tidak ada yang memperhatikan, juga berubah menjadi dua kaki. Ani bergegas keluar, adiknya tidak bisa berbuat apa-apa, jadi Ani sangat tidak puas. Ben mengajak teman-temannya pergi mendayung untuk menghilangkan suasana. Tiba-tiba perahu kebanjiran. Dua saudara perempuan yang egois melompat ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Tanpa diduga, kakinya tersangkut di dahan pohon. Saat itu, Ani lewat dan melihatnya. Dia melompat ke air tanpa ragu-ragu. Kakinya juga langsung berubah menjadi ekor ikan. Berhasil menyelamatkan adiknya ke darat. Tapi lihatlah teman-teman yang berdiri di tepi pantai. Ani ragu-ragu, jika dia pergi ke darat seperti ini, rahasia saya sebagai Putri Duyung akan terungkap. Jadi dia tidak mengindahkan panggilan untuk menyelam kembali ke dalam air. Menunggu larut malam tidak ada yang pergi. Hanya diam-diam merangkak ke taman. Ingat terakhir kali Anda berbaring di tempat tidur. Saat Anda memakai selimut dan kemudian mengeluarkannya lagi. Ekor ikan telah berubah kembali menjadi dua kaki. Ani kemudian mengambil handuk dan meletakkannya di ekor ikan. Ketika dia menariknya keluar, ekor ikan itu telah berubah menjadi dua kaki. Tapi sekarang ibu tiri dan dua adik perempuan makan santai saja. Baru saja dinegosiasikan ketika ayah saya kembali dari pekerjaan. Bagaimana menjelaskan tenggelamnya Ani? Saat Ani tampil utuh di depan mereka, ibu tiri tidak mau repot bertanya, malah menyalahkan Ani karena pulang terlambat. Keesokan paginya Ani baru saja selesai mengoles selai di atas roti. Bersiaplah untuk menikmati sarapan. Ibu tiri mencurinya lagi, kemudian berikan kepada putrinya untuk dimakan. Ani menekan rasa tidak puas di hatinya. Tak disangka, si bungsu berperan sebagai pengemis. Lemparkan Ani sepotong roti. Ibu tirinya juga memaksanya untuk makan. Ani hanya harus menelan air mata untuk mengikutinya. Dia mengerti betul ketika ayahnya tidak ada di rumah. Rumah ini adalah neraka.
Tapi bahaya yang lebih besar ada di belakang. Anna pergi ke sekolah dan kemudian teringat kelas renang hari ini. Tapi dia baru saja masuk ke dalam air. Kakinya akan berubah menjadi ekor ikan. Guru melihat bahwa Annie tidak akan pernah masuk ke dalam air. Ben melangkah maju untuk mendesak. Anda hanya bisa mengertakkan gigi dan melompat ke dalam air. Putri Duyung meninggal 300 tahun yang lalu tetapi ditangkap hidup-hidup oleh penduduk desa. Jika Anda melihat lebih dekat, itu masih Putri Duyung remaja. Dia memanfaatkan waktu ketika orang tidak memperhatikan. Tarik ekor ikan untuk bersembunyi di rumput. Pada saat ini, pria yang menjual ikan hias lewat. Ekor ikan tidak menyembunyikan kedipan mata yang menarik perhatiannya dan mengulurkan tangan untuk menarik Putri Duyung keluar. Sementara keduanya berjuang, istri saya menganggap suaminya pemalas. Segera mencubit tangannya untuk menariknya pergi. Putri Duyung mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri. Dia tahu ekor ikan ini akan menyakitinya cepat atau lambat. Saya pergi ke tepi sungai di mana saya pertama kali berubah menjadi Putri Duyung. Temukan Ratu Putri Duyung. Katakan padanya untuk kembali normal. Tapi Ratu memberitahu Annie. Dia dipaksa untuk menyelesaikan 1001 perbuatan baik. Kamu bisa kembali menjadi orang normal. Jika tidak, Anda harus hidup selamanya di dunia ini sebagai Putri Duyung. Hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Tiba-tiba, ketika saya sampai di rumah, saya mendengar kabar buruk. Jadi kedua saudara perempuan itu ingin berbagi kamar dengan Annie. Kemudian dia pergi untuk memberitahu ayahnya bahwa Annie tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan para ahli berbicara omong kosong. Ibu tiri juga pergi untuk menambahkan kecap ikan asin. Ayah Annie hanya membiarkan Annie pergi ke gudang. Tetapi karena saya tidak ingin putri saya menderita, ayah secara pribadi telah merombak gudang menjadi gaya Putri Duyung yang disukai gadis kecil itu. Aku tidak ingin ayahku dalam masalah. Ben berpura-pura bahwa dia benar-benar menyukainya. Tiri dan adik tidak bisa berbuat apa-apa. Annie sangat tidak puas. Keesokan paginya, dia dengan senang hati dan damai mengirim ayahnya pergi bekerja. Annie masih melakukan pamit seperti biasa kepada ayahnya. Kedua saudara perempuan itu tampak meremehkan. Tapi di dalam, dia sangat iri dengan cinta unik yang dimiliki ayahnya untuk Annie. Jadi ketika ayah baru saja pergi, mereka mengancam akan membersihkan rumah itu sendiri. Sangat kesal, hanya bisa memeluk pengasuhnya untuk meratapi. Pengasuh menyuruhnya pergi keluar dan bermain. Dia akan melakukan semua tugas untuk Chow. Karena kekurangan air untuk waktu yang lama, Anya bergegas ke kamar mandi. Setelah menyalakan bak mandi yang penuh air, naik ke tempat tidur, kakinya langsung berubah menjadi ekor ikan. Pada saat ini, ibu tiri mengetuk pintu dan meminta untuk masuk ke kamar. Annie buru-buru turun dari bak mandi. Bersihkan noda air pada tubuh. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, pergi untuk membuka pintu. Ibu tiri yang marah dimarahi karena membuang-buang waktu, lalu mengusirnya dari kamar. Malamnya saat ayahku pulang kerja, ibu tiri menyuruh dua saudara perempuan lainnya untuk berpura-pura belajar, lalu berbalik untuk mengadu kepada suaminya. Mengatakan kepadanya bahwa dia hanya seorang ibu tiri, menolak untuk mendengarkannya dan melarikan diri. Latihan itu juga memaksa kedua adik perempuan itu untuk menulis. Ayah bergegas menghibur istrinya. Saat Annie pulang, dia malah memarahi Annie dengan tamparan. Beritahu gadis itu untuk tidak meninggalkan kamar tanpa izin ibunya di masa depan. Ibu tiri dan dua adik perempuannya bersembunyi di balik pintu untuk menonton pertunjukan. Melihat ayah dan anak itu akhirnya berselisih, dia pergi ke kamar. Tapi Annie hanya bisa memeluk pengasuh dan menangis. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba begitu ketat dengannya. Tanpa diduga keesokan harinya, atas dorongan ibu tirinya, ayah menggunakan alasan untuk melatih tubuhnya. Tinggalkan Annie sendiri untuk membersihkan kolam. Annie berada di bawah terik matahari untuk membersihkan diri. Hati gelisah dan gelisah. Pada saat ini, beberapa wanita di lingkungan itu datang ke rumah dan mengatakan bahwa anak-anak melihat Putri Duyung di tepi sungai. Penduduk desa bekerja sama untuk menangkap. Kira mungkin ratu datang ke darat untuk menemukannya. Kemudian dengan cepat mengikuti rombongan nelayan ke tepi sungai. Penduduk desa membuat peluit khusus. Suara itu membuat Putri Duyung sakit kepala parah. Ratu yang bersembunyi di air disiksa oleh peluit sampai dia kelelahan.
harus sampai ke permukaan, tepat pada waktunya untuk ditutupi oleh penduduk desa. Dia berjuang untuk mengibaskan ekornya. Sangat sulit untuk merobek jaring untuk keluar. Penduduk desa semakin bersemangat, mendapatkan jaring ikan yang lebih besar dan menangkapnya. Sang ratu terluka saat berjuang. Mau tak mau melompat ke air. Bawa ratu untuk bersembunyi di bawah batu besar.